Pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki serta menghadiri KTT G20 di Jerman. Dalam kunjungan itu, Jokowi membawa sejumlah anggota keluarganya. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyesalkan sikap Presiden yang membawa anggota keluarganya dalam kunjungan kenegaraan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang membawa anggota keluarganya dalam kunjungan kenegaraan ke Turki serta menghadiri KTT G20 di Jerman. Ditemui usai diskusi solusi nasional dengan tema Quo Vadis Rancangan Undang-Undang KUHP di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Fadli mengemukakan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Turki dan Jerman dengan membawa keluarga akan menjadi pro kontra di masyarakat. Presiden Jokowi seharusnya bijaksana dan bisa membedakan kepentingan bangsa dengan keluarga. Untuk itu, Fadli meminta Presiden Jokowi segera memberikan klarifikasi pada masyarakat Indonesia mengenai keikutsertaan keluarganya dengan biaya negara atau tidak. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi mungkin sekalian liburan atau bagaimana ya. Tapi ya tentu juga menimbulkan pertanyaan kan. Sah-sah saja orang bertanya, kan di luar kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendorong undang-undang keprotokolan maupun aturan pendampingan terhadap pejabat negara atau pejabat pemerintahan saat keluar negeri harus dikaji ulang, termasuk boleh tidaknya membawa anak dan cucu dengan menggunakan fasilitas negara. Sampai di mana sebetulnya aturan untuk pendampingan ke luar negeri gitu ya, karena kalau di DPR kan juga ada ya, apakah boleh misalnya seorang pejabat membawa sampai anaknya, cucunya, mantunya dan sebagainya. Bukankah itu juga menggunakan fasilitas negara gitu? Dan keperluannya apa gitu ya? Itu juga perlu, kecuali sedang cuti. Ajib dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Juga Rumah Amanah Rakyat Pak Ferdinand Hutahian. Selamat pagi Pak Ferdinand. Pak Handoko, terlebih dahulu, ini sebenarnya apa alasan Presiden Joko Widodo membawa serta keluarga lengkapnya begitu ke Turki dan juga Hamburg, Jerman? Apakah ada informasi sebenarnya alasannya apa sih? Alasan pasti, tapi terus terang juga belum menerima informasi yang ini. Tapi ada info juga bahwa yang masuk ke saya bahwa ada undangan yang itu beserta keluarga. Tapi poinnya sebenarnya yang sekarang rame ini Mbak Unda ya, masalah keikutsertaan keluarga. Ini sebenarnya kan sama sekali tidak ada peraturan atau undang-undang yang dilanggar, sehingga sebenarnya itu sah-sah saja dan itu dibolehkan. Baik dalam ada undang-undang tahun 78 itu yang mengatur hak keuangan presiden dan wakil presiden. Ada juga peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 kemarin yang di situ disebutkan bahwa memang boleh presiden itu boleh ngajak siapapun, Mbak. Berarti secara hukum tidak ada pelanggaran ya, tidak ada yang dilanggar, sehingga misalkan ngajak keluarga atau ngajak pihak lain itu boleh saja. Maka dalam kita lihat dalam sejarah Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri dari zaman dulu, siapa yang ikut dalam rombongan itu tidak menjadi masalah dan itu boleh saja. Termasuk ada anggaran untuk keluarga ikut ke kunjungan keluarga seperti itu, Pak. Jadi siapapun itu pihak lain itu, baik keluarga, pihak lain itu bisa dibebankan. Tapi memang sedikit berbeda ya dengan apa yang selama ini dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri tentang kesederhanaan, terus kita juga efisiensi. Nah itu gimana Pak? Ya kalau bicara efisiensi sebenarnya kita mungkin perlu melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Selama ini beliau selalu bepergian dalam rombongan yang jumlahnya kecil. Termasuk kali ini jumlahnya nggak banyak, Mbak. Hanya 47 orang kalau nggak salah. Jadi ini rombongan kecil. Bandingkan dengan kita terbiasa. Zaman dulu Presiden itu membawa rombongan itu sampai 200 orang. Dan seperti itu. Jadi kalau poinnya efisiensi, saya yakin dan sangat percaya bahwa Presiden Joko Widodo punya concern yang bagus soal bagaimana mengefisienkan anggaran. Tapi memang ini apa pertama kalinya Presiden Jokowi ini bawa seluruh keluarganya pertama kalinya ke luar negeri untuk kunjungan kerja? Ya, memang pertama kali terjadi dan akhirnya ya
begini jadi pembicaraan gitu. Baik, Pak Ferdinand mungkin ada analisa Anda gimana nih ya? Sebenarnya kalau dibilang efisien masih efisien kalau dari DPP Projo sendiri, tapi kalau dilihat dari selama ini kan Presiden Joko Widodo selalu kesederhanaan. Nah, itu gimana ya? Iya, jadi begini ya, kita harus meletakkan masalahnya dulu secara benar ya. Yang pertama terkait Presiden membawa keluarganya ini sebetulnya memang benar, secara aturan tidak ada yang dilanggar ya. Tetapi secara etika dan kepatutan memang ini menjadi bermasalah. Kenapa? Karena pertama sekali Presiden beberapa kali mengampanyekan efisiensi. Yang kedua, Presiden tahun kemarin pernah mengeluarkan edaran bahwa setiap pejabat negara yang akan melakukan kunjungan itu agar membatasi rombongannya dengan sangat kecil saja. Nah, ketiga adalah kondisi perekonomian kita sekarang yang memang sedang kurang baik ya. Yang keempat itu adalah ketika masyarakat ini kan sekarang dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemudian dibumbui oleh rentetan kejadian mulai dari sejak kasus di Ragunan, tasnya ibu negara dan Kahiyang menjadi sorotan publik ya, kemudian adanya laporan terhadap Kaisang juga yang sebetulnya tidak begitu penting ya untuk dipermasalahkan di Republik ini. Nah, ini kan rentetan-rentetan ini kemudian menjadi menarik perhatian publik. Ini topiknya adalah Presiden ini kenapa tidak konsisten dengan ucapan-ucapannya, terutama masalah efisiensi, kesederhanaan dan lain-lain itu. Nah, ini yang menjadi sorotan publik. Jadi memang kalau secara aturan itu tidak ada yang langgar. Bahkan Presiden sebelumnya Megawati, Puan tidak pernah lepas dari dulu. Gus Dur ya ini itu tidak pernah lepas, mungkin karena keterbatasan beliau. Bahkan Pak SBY pun pernah membawa sekali, tapi itu pun karena undangan dari kerajaan Inggris ya. Jadi sebetulnya tidak masalah ya secara aturan, tetapi kali ini menjadi bermasalah secara etika dan kepatutan. Kecuali pada saat ini ekonomi kita sedang meroket seperti istilah Pak Jokowi, beliau kemudian membawa keluarganya turut serta dalam kunjungan, saya pikir tidak akan menjadi sorotan publik, tetapi menjadi disorot publik karena itu tadi Bapak Presiden ini menyatakan dan menyampaikan sesuatu, memproklamirkan diri sederhana, tetapi fakta yang dilihat publik ini sekarang kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi waktunya tidak pas begitu pada saat ekonomi rakyat sedang susah dan sejumlah masyarakat telah mengalami krisis begitu? Ya, itu yang membuat rasa publik itu terganggu melihat ini, loh kok Presiden kita malah pelesiran bawa keluarga, sementara di negara kita kondisinya sedang tidak baik gitu kan. Kita tahu sekarang bagaimana defisit anggaran terus meningkat, hutang terus menggunung. Nah, ini kan indikator-indikator sebetulnya yang tidak sehat untuk perekonomian kita. Nah, ini menjadikan masyarakat rasa keadilan dan rasa kenyamanan publik itu bernegara itu menjadi terganggu. Saya pikir itu yang menjadi masalah. Pak Handoko gimana nih? Sepertinya Pak Presiden tidak mencerminkan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Terlalu dini mungkin mengatakan Presiden kita ini kemudian menjadi dalam artian tidak sederhana, tidak memahami apa yang terjadi di nasional ini, situasi rakyat, hanya dengan parameter dia membawa rombongan keluarganya untuk satu kali kunjungan ini. Saya pikir itu terlalu berlebihan kita kemudian nilai dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Presiden selama ini. Tapi apakah Presiden yang mana nih Mas? Banyak presiden kita sebelumnya. Itu maksud saya. Oh iya kan gitu kan. Iya. Tapi apakah Presiden juga mempertimbangkan hal tersebut sebelum dia membawa keluarganya untuk berangkat ke luar negeri? Parameter-parameter seperti yang disebutkan seperti kondisi ekonomi saat ini. Apakah itu dipertimbangkan juga oleh Presiden? Pasti jadi pertimbangan. Makanya saya bilang tadi, saya dengar info, tapi ini bukan kapasitas saya untuk mengatakan bahwa memang benar ada undangan dari pemerintah sana. Tapi ada info ke saya dan itu nanti mungkin dari pihak istana lah yang akan menjelaskan secara detail ya. Pasti Presiden melakukan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Apalagi Presiden Joko Widodo ini punya concern yang kita sudah tahu, punya concern yang sangat baik terhadap rakyat, terhadap bagaimana kondisi rakyatnya, seperti itu. Jadi saya pikir terlalu dini, terlalu naif lah kita bilang Presiden ya, kemudian mengingkari. Nggak bisa juga kita sebut terlalu naif ya, karena ini kan perasaan publik ya, perasaan rasa keadilan masyarakat. Karena hampir semua ini sekarang kan kita ini sering turun ke bawah ya. Memang di masyarakat kita itu sedang terjadi gejolak sosial ya, tanda-tanda gejolak sosial mulai terjadi karena apa? Subsidi dicabut nih.
subsidi dicabut, listrik, ini pun gas sebentar lagi akan dikurangi, dan segala macam ini kan mengakibatkan rasa keadilan sosial masyarakat itu terganggu ketika hak masyarakat diambil tetapi presidennya bawa keluarga jalan-jalan. Nah ini yang menjadi perhatian publik. Mestinya sebetulnya Pak Jokowi harus agak-agak sensitif ya di dalam masalah ini. Bagaimana supaya masyarakat itu tidak terganggu rasa keadilannya. Seakan lebih baik tadinya kalau Pak Jokowi tidak usah menyertakan keluarganya. Sekarang kan sebetulnya kalau kita melihat, kasihan juga keluarga Pak Jokowi yang sudah dibawa jauh-jauh ke sana, tapi saya tidak yakin mereka masih berani beraktivitas di luar. Saya tidak yakin mereka beraktivitas. Mungkin hanya di kamar saja, karena mereka itu sudah akan diikuti oleh banyak orang untuk kalau lagi pleasure kemana, jalan kemana akan dipoto orang, kemudian viral lagi di media. Kan kasihan juga sebetulnya keluarga beliau, apalagi sang cucu yang belum mengerti apa-apa harus menjadi ikut serta di dalam pembicaraan publik, kan kasihan juga sebetulnya. Memang dari Pak yang tahu, apa keluarga Jokowi di sana itu apakah memang punya agenda resmi atau memang ada acara yang diundang, acara tertentu? Ada, hanya jalan-jalan saja. Ada informasi yang saya bilang tadi, ada agenda untuk undangan dari siapa, Pak? Dari Turki, ya. Tapi saya bilang ini informasi yang nggak official ya. Jadi seperti itu. Tapi saya mau mengembalikan lagi bahwa ini adalah bukan sesuatu yang satu, tidak ada aturan yang dilanggar, dan ini juga sebuah hal yang dilakukan oleh presiden-presiden kita sepanjang sejarah Republik ini. Jadi menurut saya it's okay lah, ini bukan sesuatu yang pantas kita untuk ributkan seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin hal ataupun protes ini sebenarnya datang dari masyarakat yang pada saat ini lagi susah loh Pak. Nggak, saya juga banyak juga toko-toko yang tutup pada saat ini, hutang negara terus membengkak, banyak juga masyarakat yang tidak bisa membayar listrik gitu. Kita bisa berdiskusi kalau persoalan itu ya, karena indikator-indikator makroekonomi kita juga menunjukkan hal yang sebaliknya. Artinya ekonomi kita tumbuh. Kemudian misalkan perkara yang disampaikan Bang Ferdinand tadi, ada subsidi yang dicabut misalkan, itu memang dari awal jadi concern pemerintahan Jokowi. Subsidi yang tidak tepat sasaran, subsidi yang kemudian tidak memberikan dampak yang produktif itu dicabut. Tetapi ini dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti kita lihat sektor infrastruktur itu sangat kencang. Ini kita juga akan membahas soal ekonomi, karena memang saya juga mendapatkan informasi bahwa sebenarnya hutang pada saat Pak Jokowi menjabat ini lebih besar daripada 6 presiden sebelumnya. Kita akan bahas, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia. Membahas mengenai isu tentang perekonomian. Anda bilang tadi bahwa ekonomi kita sedang membaik, tapi padahal informasinya hutang kita padahal justru bertambah 1.000 triliun atau naik sekitar 40%. Ya. Dari 2014 hingga 2017 saja. Kita kalau bicara hutang, yang pertama kita nggak bisa bicara hutang itu ansih hutang gitu ya, tapi harus kita bicara rasio sebenarnya. Ya. Negara dengan PDB kecil, kemudian hutangnya besar, itu pasti masalah gitu kan. Maka kemudian kita bicara rasio hutang terhadap GDP. Sekarang di G20 gitu ya, Indonesia itu rasio hutangnya terendah, nomor 2 setelah Rusia. Rasio hutang kita itu 27,5. Ya. Dari PDB ya. Dari PDB. Ini yang harus jadi concern. Kan kalau misalkan kita punya orang dengan kekayaan 1 juta, punya utang 800, itu gede banget, ya kan? Tapi kalau orang punya uang 100 juta, utangnya 50 juta masih lebih bagus. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa bicara utang itu hanya semata-mata jumlah, tapi harus bicara rasio. Nah, jadi, apakah rasio hutang yang bisa dibilang rendah dibanding negara-negara lain ini menjadi alasan mengapa akhirnya Joko Widodo membawa serta keluarganya? Oh tidak, itu tidak ada kaitannya Mbak. Ini kita bicara makroekonomi ya. Artinya kita mau mengukur bahwa sebenarnya secara global, memang global ini terjadi tekanan ekonomi yang luar biasa. Tetapi Indonesia itu mampu tetap tumbuh. Kemudian indikator-indikator lain seperti rasio utang itu juga
rendah, baru kemudian kita bisa ngomong kemarin Indonesia peringkatnya naik ke investment grade secara investasi, hal semacam itu yang bisa kita bicarakan. Ya, jadi begini ya, kita ini dan saya melihat mencermati betul sebetulnya perjalanan pemerintahan ini, karena biar bagaimanapun saya adalah orang yang ikut mendudukkan Pak Jokowi jadi presiden. Jadi begini, kalau bicara teori-teori ekonomi seperti itu, ya memang akan membuat masyarakat ini semakin bingung. Sekarang kita bicara fakta yang dirasakan masyarakat, bahwa memang penurunan daya beli itu tidak bisa dibantah. Bahkan menteri pun sudah mengakuinya. Yang kedua, kalau bicara teori-teori ekonomi, rasio utang dengan pendapatan bruto kita, itu kan hanya teori-teori ekonomi yang dijadikan pembenaran saja. Tetapi jangan dibandingkan dengan seperti Jepang. Oh, rasio utang mereka sangat tinggi, Amerika pun sangat tinggi. Tetapi pendapatan negara mereka itu berapa kali lipat dari kita. Nah, ini kan yang menjadi masalah adalah pendapatan negara kita ini sudah di titik jenuh. Hampir tidak ada pemerintah ini menghasilkan sumber pendapatan negara yang baru, kecuali menaikkan pajak, membuat aturan pajak baru seperti tax amnesty. Bahkan kemarin tebu pun akan dipajak 10% yang selama ini tidak pernah dipajak. Dan ini kan akan memukul petani tebu kita sendiri. Masalahnya gula rafinasi saja tidak bisa dibendung. Lalu terus petani kita nanti mau seperti apa? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan dari masyarakat. Jangan bicara di tataran teori ekonomi. Fakta yang sekarang kita lihat dan kita rasakan sendiri bagaimana penurunan ekonomi. Janji-janji Pak Jokowi pun selama ini belum ada yang dilaksanakan. Jadi kalau tadi Mas Adolfo bilang ekonomi bertumbuh, ekonomi kita itu menurun. Ya, sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita hanya di angka 5,1% dan itu menurun dari pemerintahan sebelumnya. Pendapatan negara tidak bertambah dan lain-lain, segala indikator ekonomi kita sebetulnya menurun sekarang. Nah, ini yang harus menjadi fokus Pak Jokowi sebetulnya, daripada selalu rezim yang sekarang ini bicara tentang infrastruktur. Penyakit infrastruktur ini sekarang saya lihat menjadi penyakit yang sangat berbahaya sebetulnya ya, karena infrastruktur ini kan sifatnya jangka panjang, sementara masyarakat kita ini sekarang butuh sesuatu yang instan untuk menolong ekonominya. Jadi infrastruktur ini jangka panjang nanti hasilnya, mungkin 5 atau 10 tahun ke depan baru terasa. Dan itu pun sekarang kan menjadi beban hutang kita yang mengakibatkan daya kemampuan APBN kita itu merosot. Tahun depan jatuh tempo kita, utang kita sangat besar. Apakah itu akan ditutupi dengan penerimaan negara? Tidak mungkin. Pasti akan berutang lagi. Nah, yang ketiga tadi masalah peningkatan grade investment kita itu kan meningkat karena apa? Pertama adalah bunga pinjaman kita dinaikkan. Yang kedua, pendonor itu meminta jaminan. Dan itu alasan kenapa grade investmentnya naik. Bukan karena ekonomi kita membaik gitu loh. Jadi ini rakyat kita kasih pencerahan yang jernih supaya mereka paham. Baik, Pak Andoko mungkin begini. Apa yang saya sampaikan itu adalah data-data yang kita bisa akses secara umum. Oh ya, datanya seperti itu. Artinya itu bukan teori Bang ya, tapi itu data yang memang disajikan. Oh ini loh situasi. Data dari teori ekonomi. Kita akan mengukur. Kalau kita kemudian tidak mempercayai data-data seperti itu, bagaimana? Ya, gitu. kita kembali ke topik hari ini sebenarnya adalah menyoroti mengapa Presiden membawa keluarganya beserta keluarganya ke luar negeri. Bisakah dikatakan dengan kondisi ekonomi yang memang sedang menurun dan memang tidak bertumbuhnya ekonomi yang kalau dibilang Pak Ferdinand tadi bisa dibilang sudah ada di titik jenuh begitu ya. Ini apa dampaknya ke masyarakat bila hal ini terus terjadi, di mana di satu sisi Presiden terlihat membawa serta keluarga ke luar negeri gitu. Ya, kembali ke yang tadi ya, ini kan secara aturan tidak ada yang dilanggar. Tetapi dari sisi etika dan kepatutan ini kemudian menjadi bermasalah karena apa? Perasaan rasa keadilan sosial masyarakat itu terganggu. Mungkin kan nantinya akan ada gejolak masyarakat akan hal ini? Oh, itu tentu akan mengakibatkan gejolak sosial ya, dan mengakibatkan semakin membangkitnya ketidaksenangan dan ketidaksukaan kepada Presiden sendiri. Karena apa? Kita lihat sekarang bagaimana di media sosial sangat-sangat tidak berartinya seorang Presiden. Saya sendiri kadang-kadang kasihan, miris ya, melihat Presiden kita diperlakukan di media sosial itu sangat tidak terhormat sekali. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan sosial masyarakat itu terganggu sekarang, dan itu akan mengakibatkan ketidaksukaan kepada Presiden. Nah, ketika ketidaksukaan terhadap Presiden ini terus bertumbuh, ya kita bayangkan apa yang terjadi, kan perlawanan yang akan muncul. Karena di mana-mana ketidakadilan sosial itu pasti melahirkan perlawanan. Nah, ini yang kita khawatirkan, dampak-dampak seperti nanti di tengah masyarakat akan mengakibatkan instabilitas juga. Ketika instabilitas terjadi, ya kita semua tahu kan apa yang akan terjadi. Nah, itu yang harus sebetulnya menjadi fokus pemerintahan ini untuk
bagaimana mewujudkan peningkatan ekonomi yang pernah dijanjikan, meningkatkan janji-janjinya daripada berada di tataran wacana. Karena saya agak-agak heran juga belakangan ini muncul wacana pemindahan ibu kota di tengah ekonomi kita yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Saya nggak ngerti ini tujuannya apa gitu loh. Baik, mungkin kalau bahas soal itu kita nanti di dialog lain waktu. Ya. Pak Handoko mungkin Ya, menanggapi. saya agak kurang sependapat kalau kemudian persoalan saya yakin ya persoalan presiden membawa keluarganya ini tidak akan menjadi problem serius bagi seperti Bang Ferdinand tadi melukai keadilan masyarakat, tidak. Tapi saya bilang yang sangat melukai itu, sangat melukai rasa keadilan masyarakat itu ya sebenarnya kasus-kasus lain seperti korupsi. Kita bilang misalnya Ya, korupsi itu KTP, pasti. bagaimana sekarang saya ngurus KTP dan dapatnya cuma kertas, nggak dapat kartu, gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan banyak melukai. Nah, kalau hanya sekedar presiden membawa anak, istri, cucu ke luar negeri, saya yakin masyarakat nggak akan terluka. Berarti menurut Anda tidak akan ada terpengaruh gejolak sosial, Enggak, gejolak ekonomi, apa tidak akan terpengaruh itu? Nggak akan. Terlalu jauh lah kita mengatakan hanya dengan ini presiden ke sini Ya, dengan keluarga itu kan bisa kemudian saja muncul menjadi sebuah pemicu. perlawanan sosial Ya. terlalu jauh. Namanya pemicu itu, trigger itu tidak perlu sesuatu yang besar, yang kecil pun bisa terjadi. Kemudian saya sepakat tadi masalah korupsi itu memang yang melukai masyarakat, EKTP segala macam. Makanya ya kita juga minta Pak Jokowi untuk segera mendukung KPK menetapkan tersangka-tersangka lain. Di situ kan ada nama-nama yang sudah disebut, bahkan kemarin ada yang Vertigo, karena cuma keramat. Nah, kita minta sebetulnya Pak Jokowi fokus di sini, karena Pak Jokowi juga kita lihat berapa kali KPK mengunjungi beliau ke istana. Ini ada apa gitu loh? Apakah KPK itu sekarang menunggu green light dari presiden untuk melakukan sesuatu? Nah, ini kan semuanya terakumulasi mengganggu rasa keadilan sosial masyarakat. Jadi jangan segmennya dipotong-potong, ini tidak, itu tidak. Kita harus melihatnya secara komprehensif ya, supaya masalah negara ini keluar dari situasi sekarang. Nggak nyaman sekali, nggak enak sekali sekarang berbangsa dan bernegara menurut saya. Sangat-sangat tidak enak. Presiden tidak dihormati di mana-mana. Kita melakukan ekonomi sangat sulit semuanya. Kondisi politik tidak stabil sekarang. Presiden masih sudah belum apa-apa memikirkan 2019. Nah, ini kan semua masalah ini kita benahi dulu lah. Kita ajak semua tokoh-tokoh bangsa, semua unsur masyarakat kita aja untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Jadi presiden juga tidak boleh hanya merasa bisa, tetapi harus bisa merasa. Ini menjadi permasalahan sekarang paling pokok di negara ini. Presiden itu merasa bahwa he can do everything, dia tidak akan pernah salah. Tetapi fakta sekarang yang terjadi, indikator semua ini kita merosot, itu tidak boleh dibantah. Fakta yang terjadi sekarang. Nah, kita pun tidak ingin bangsa ini terjerumus. Kita cinta bangsa ini, kita hormati Pak Jokowi sebagai presiden. Tetapi ayolah, kita lakukan yang baik dan yang benar terhadap bangsa ini. Jangan merasa benar sendiri. Itu intinya sekarang. Baik, terima kasih Pak Ferdinand, terima kasih Pak Handoko telah berbagi informasi dengan kami pada pagi hari ini.